Shalom, kita berjumpa lagi dalam kelas pengajaran mengenal tanah perjanjian yang ke-14. Mari kita bawa pujian kita dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik Tuhan, taburi dengan benih-benih kebenaran daripada firman-Mu. Tutup bungkus kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Luar biasa, saudara masih mengikuti seri mengenal tanah perjanjian ini, walaupun sudah belasan kali ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa untuk mengenal tanah perjanjian kita akan akhiri pada sesi kali ini. Jadi masih dilanjut enggak? Mungkin kita akan lanjut tapi dengan sesi-sesi yang berbeda. Nanti kita akan umumkan. Jadi untuk seri mengenal tanah perjanjian ini adalah seri yang terakhir. Nah saudara, sekali lagi terima kasih untuk dukungan saudara. Terima kasih untuk saudara yang terus setia untuk belajar. Jangan lupa jika saudara diberkati dengan sesi-sesi ini, saudara bisa mengirimkannya kepada orang-orang lain. Khususnya jika mereka yang rindu mau ke Israel, untuk mereka belajar lebih dulu supaya mereka bisa mendapatkan nilai-nilai pelajaran-pelajaran yang penting di sana. Oke, sekali lagi luar biasa, puji Tuhan kita bisa menyelesaikan
seri yang terakhir ini. Nah, saudara, seri yang terakhir ini kembali bonus, jadi bonus yang kedua. Kalau kemarin sebelumnya kita belajar tentang talit, hari ini kita akan belajar satu benda yang saudara akan sering lihat jika di Israel. Nah, hari ini kita sedikit akan ada dua setidaknya, tapi khususnya kita akan belajar tentang benda yang kita akan sering kali lihat, khususnya jika saudara berkunjung ke tembok ratapan atau di sekitar Yerusalem, saudara akan melihat orang Yahudi yang sering menggunakan benda ini, yaitu tefilin. Nah, saudara perhatikan, tefilin artinya tali sembahyang. Nah, di dalam gambar itu, saudara lihat, saya memberikan gambar, saudara perhatikan panah warna kuning. Jadi tefilin ini sepasang, yaitu yang di kepala dan yang di lengan sebelah kiri. Saudara lihat ada kotak, ada yang di lengan, dan ada kotak yang di kepala, yang di dahi, dan juga ada tali-tali yang mengikat, termasuk yang di kepala itu adalah tali yang ada terjumbai di ke bawah. Nah, itu adalah tali yang disebut dengan tali sembayang atau tefilin. Nah, saudara, mari kita akan lihat hal ini, kenapa ini dipakai, atau kalau saudara melihat orang Yahudi di sana. Oh ya, kalau saudara berkunjung ke tembok ratapan, ada semacam corner atau semacam kios, itu saudara boleh meminjam. Jadi boleh pinjam tefilin ini, dan saudara akan juga bila saudara berkata saya bukan orang Yahudi, tapi saudara ingin menggunakannya, mereka akan mengajari cara memakainya. Mereka menyediakannya, saudara, nanti selesai saudara tinggal kembalikan lagi. Nah, saudara, ini yang informasi, jadi saudara kalau ke tembok ratapan cari aja corner-corner itu, mungkin ada 3 atau 4 corner yang menyediakan peminjaman untuk tefilin ini. Jadi untuk umum, saudara, jadi boleh dipakai dan saudara akan diajarkan bagaimana cara untuk memakainya. Saudara, ini menjadi satu gambar yang indah untuk kita. Nah, kenapa orang Israel ini menggunakannya? Mari kita akan lihat dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, ada satu ayat Alkitab yang sangat terkenal di sana. Perhatikan hal ini, saya akan baca untuk saudara, saudara perhatikan baik-baik. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, perhatikan pada ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan ayat 9, perhatikan ini nanti kita akan sekilas saja bahas ini. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, firman Tuhan ini yang disebut sebuah perintah Allah yang harus dilakukan oleh orang Israel, atau orang menyebutnya miftah ya. Jadi itu sebuah perintah yang kuat harus dilakukan. Itu Alkitab menuliskan, perhatikan pada ayat yang ke-8, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, saudara perhatikan, ini adalah tefilin tadi yang kita akan tadi sudah lihat di dalam gambar sebelumnya. Nah, ayat yang ke-9 perhatikan. Yang dicetak warna pink, saya akan baca sekali lagi, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ini sekilas saja ya. Untuk hal ini, kalau saudara berkunjung ke Israel, saudara masuk ke hotel-hotel milik orang-orang Israel atau orang Yahudi, saudara jangan heran ada sebuah benda yang saudara akan lihat di tiang pintu. Jadi sebuah benda kecil, nah itu yang saya perbesar, itu di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, itu yang saya perbesar, modelnya macam-macam.
Nah saudara, seringkali kita melihat ada benda di tiang pintu. Nah saya kasih lingkaran warna kuning. Perhatikan ya, itu namanya mezuzah. Mezuzah itu adalah doorpost atau tiang pintu. Nah mezuzah ini apa? Nah itu bentuknya seperti yang saudara lihat yang digambar sebelah kanan. Benda itu adalah semacam tabung kecil. Nah di dalam tabung itu ada kertas yang dimasukkan. Nah kertas itu bukan kertas sembarangan. Nah kertas itu adalah kertas ayat tadi saudara. Ayat dalam Ulangan yang tadi kita baca sudah ditulis, itu istilahnya perkamen. Nah saudara mesti kenal istilah ini. Perkamen. Perkamen itu adalah sebuah kertas yang ditulis ayat-ayat Alkitab yang berisi perintah Tuhan. Nah khususnya Ulangan tadi, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saudara, itu ditulis tangan dan kertas itu dilipat atau dilinting kecil, dimasukkan dalam tabung-tabung mezuzah itu dan ditempel di tiang pintu. Jadi saudara jangan heran ya, loh ini apa ini kok nempel, biasanya nempelnya juga miring saudara ya, jadi tidak tahu itu kenapa kok miring harusnya. Kok miring ya, tapi ada yang tegak juga tapi lebih banyak yang miring, tapi nggak tahulah, kita kan nggak belajar lebih dalam tentang itu. Tapi maksud saya supaya saudara nggak heran saja, loh ini apa ini kok benda ada di tiang pintu itu ya, itu namanya mezuzah. Jangan lupa ya kalau saudara ke Israel, lihat benda ini saudara ingatlah saya ya. Wah ini pengajaran jadi tentang mezuzah. Mezuzah adalah sebuah benda tabung kecil yang berisi perkamen. Jadi diisi di dalamnya, isinya kertas. Ya, itu isinya ayat-ayat Alkitab. Nah itu merunut pada Ulangan pasal 6 ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hanya ada satu pintu yang tidak boleh dikasih perkamen. Apa itu? Kamar mandi. Karena tidak dianggap sebagai sebuah kamar. Jadi kamar mandi pintunya tidak ada perkamen ini, tidak ada mezuzah ini saudara. Jadi saudara lihat ya, saudara kalau di Israel nginep di sebuah hotel, saudara akan melihat benda ini, mezuzah. Nah ini pengetahuan buat kita. Saudara, nah benda yang tadi yang pertama disebutkan adalah tefilin. Tefilin ini tadi ayat yang ke-8 dikatakan haruslah juga engkau mengikatnya pada tanda sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah orang Yahudi menggunakan atau memakai ayat ini, mempraktekkan ayat ini secara literal. Jadi mereka menulis ayat itu, perintah Tuhan itu dan mereka menempelkannya di tiang pintu rumah dan juga mengikatnya di tangan dan juga di dahi. Seperti apa kata firman Tuhan itu saudara ya. Jadi kita akan lihat, nah mari kita akan berkenalan dengan benda ini yang disebut dengan tefilin. Nah mari kita akan lihat. Ada dua jenis tefilin atau tali sembayang yang dikenakan oleh orang Yahudi secara bersama-sama, artinya satu set. Jadi orang pakai tefilin nggak boleh yang di tangan tok, yang nggak boleh yang di dahi tok, nggak boleh. Itu satu set, karena firman Tuhan berkata firman itu harus tertulis di dahi dan juga di tangan, saudara ya. Nah pada lengan sebelah kiri itu disebut dengan tefilin shel yad. Ini adalah lengan sebelah kiri, saudara. Dan kemudian yang di dahi disebut dengan tefilin shel rosh. Jadi ini yang di dahi beda bentuknya, saudara. Perhatikan yang ada di gambar tersebut itu saudara lihat di sebelah kanan itu yang ada tanda huruf Ibrani shin, itu adalah yang untuk kepala, saudara. Yang untuk kepala itu yang di sebelah kiri itu tidak ada lambang shin, itu untuk, nah saudara nanti akan lihat ada apa di dalamnya saudara. Nah saudara mungkin bertanya, Pak di dalam Alkitab tefilin ini di mana ya? Nah saudara, secara umum tefilin disebutkan di dalam Alkitab itu disebut patam. Jadi kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, khususnya ketika Tuhan memerintahkan Harun, memerintahkan umat Israel untuk membuat benda-benda ini, maka ada istilah patam. Nah patam itu tefilin, saudara.
Perhatikan, Keluaran pasal 28 ayat yang ke-38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Jadi orang Israel menggunakan tefilim ini sudah dari perjanjian lama, tapi yang di dahi disebut patam. Ya, saudara mulai ngerti ya. Ini tambahan, kalau saudara ingin belajar Alkitab lebih dalam lagi, saudara akan ya lebih takjub lah dengan hal ini. Nah, saudara perhatikan, sekali lagi, tefilim di dalam Alkitab perjanjian lama disebut dengan patam. Nah, saudara, kotak patam atau yang di dahi itu beda dengan yang di lengan. Yang di lengan itu hanya ada satu rongga, tapi yang di dahi itu ada 4 rongga. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara tentang hal ini secara khusus. Nah, perhatikan ya, kotak itu yang di dahi itu dibagi dengan 4 ruang. Nah, 4 ruang. Saudara lihat yang gambar di sebelah kanan, itu kalau kotak itu dibuka, itu di dalamnya ada 4 kamar kecil-kecil itu. Nah, fungsinya itu apa? Nah, nanti perkamen itu, kertas kecil yang ditulis ayat Alkitab, tulisan tangan itu diselipkan di situ, saudara. Nah, ayat apa saja? Nah, ada 4 ayat yang saya sebutkan di situ. Saudara nanti baca ya di rumah ya. Saudara boleh screenshot di handphone saudara atau boleh simpan video ini atau dicatat boleh. Nanti saudara boleh membacanya. Saudara baca apa sih yang ada di dalam kotak itu? Ayat apa? Yang pertama, Keluaran 13 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, Keluaran 13 dilanjut ayat 11 sampai 16. Kemudian yang ketiga, Keluaran 6 ya, tadi yang kita baca ya. Kita sudah baca tadi, Keluaran 6 ayat 4 sampai 9. Kemudian Ulangan 11 ayat 13 sampai 21. Di semua cerita itu atau di semua ayat itu ada perintah Allah untuk orang Israel dan ada perintah untuk menaruhnya di dahi dan di lengan, saudara, sebelah kiri. Nah, saudara, itulah yang disebut tefilin. Nah, saudara mulai mengerti ya tentang hal ini. Nah, saudara, tentang perkamen ini tidak sembarangan orang menulisnya. Karena perkamen ini ditulis dengan baik oleh orang yang ditunjuk karena orang ini telah memenuhi syarat atau soverstam. Soverstam ini adalah orang yang punya istilahnya sertifikasi. Nah, itu istilah yang tepat ya. Punya sertifikasi, ditunjuk dan dia sudah diuji, dia adalah orang yang berhak menulis. Dia menjalani pelatihan bertahun-tahun karena dibuat kertasnya khusus dan ditulis dengan tinta yang tidak bisa dihapus. Jadi enggak boleh salah nulisnya, saudara. Nah, nulisnya juga pakai bulu. Jadi ini enggak sembarangan, saudara. Ini bukan di print, saudara ya, tidak di print tapi ditulis. Nah, perhatikan itu ada gambarnya, perkamen itu saya memberikan gambar itu untuk saudara. Perhatikan ya, itu ada gulungan kertas ditulis, tangan itu ada seorang yang soverstam sedang menuliskan. Nah, kemudian kertas kecil itu dilinting, dilipat kecil, dimasukkan di dalam kotak-kotak itu, saudara ya. Patam itu tadi dimasukkan dalam kotak-kotak tefilim tersebut. Sekali lagi, yang di lengan dengan yang di dahi berbeda, karena yang di dahi ada 4 ruas. Kalau yang di lengan 1 ruas, saudara ya. Nah, saudara, ada yang macam-macam. Nah, saudara, sekali lagi begini ya, informasi atau aturan tentang tefilin orang Yahudi ini ribuan. Bisa ada yang berbeda enggak? Beberapa ada yang beda. Contoh ya, ada yang mengikat yang di lengan itu dengan tanda sin nanti, ada yang di lengan, tapi ada yang di tangan, sinnya, saudara. Nah, mana yang betul? Wah, saya tidak terlalu mendalami tentang, dan saya tidak mengajak saudara juga untuk mendalami tentang budaya Yahudi. Memang kekristenan itu kan akarnya adalah Yahudi. Tetapi kita kan bukan orang Yahudi, jadi saya berharap kita tidak memperdebatkan loh ini dan sebagainya, enggak usah lah ya, karena kita tidak
terlalu dalam di sanalah. Kenapa? Karena saya berharap saudara hanya mengerti saja ya. Karena toh kita bukan orang Yahudi dan kita sembahyang toh tidak pakai tefilin dan talit sebagainya ya. Saudara hanya supaya saudara mengerti kalau saudara ke Israel, saudara melihat benda itu, oh ngerti, ini namanya tefilin, oh ini mezuzah, oh ini talit, saudara udah mulai ngerti ya, sehingga ngerti juga dasar Alkitabnya, di dalam Alkitab ditulis seperti apa, ada nilai rohaninya. Jadi aturan tentang tefilin ini salah satunya juga sangat rumit saudara, ribuan aturannya saudara. Bagaimana mereka memakainya, bagaimana mereka melilitkannya. Memang ada aturan-aturan pokok seperti yang diikat di lengan itu harus ada 7 ikatan, harus ada 7 ruas, 7 ikatan. Nah, tapi ada yang lain ini macam-macam saudara. Jadi saudara, saya sekali lagi tidak membawa saudara untuk mendalami budaya Yahudi ini karena sekali lagi bukan bidang kita. Yang kedua juga ya enggak terlalu ada fungsinya, kalau saudara mau belajar sendirilah ya. Dan yang tujuan juga untuk kelas ini adalah saudara hanya mengenal saja. Jadi mengenal, oh seperti itu ya. Jadi saudara bukan nol sama sekali, tapi setidaknya saudara mulai memahami. Nah itu yang kita mesti lihat ya. Jadi perkamen itu ditulis oleh penulis yang telah memenuhi syarat atau soverstam, yang telah menjalani latihan bertahun-tahun saudara. Nulis itu enggak boleh salah saudara. Nah ini sebuah hal yang indah sekali untuk kita bisa mengerti. Nah saudara, bagaimana menggunakan tefilin ini, saya punya videonya. Nah saudara boleh melihatnya, ya masih berbahasa Inggris tetapi saudara melihatlah setidaknya ada gambarnya begini. Dia sedang menjelaskan tentang bagaimana tefilin ini ada 2 jenis ya, yang di kepala dan yang di lengan. Ya, bagaimana menggunakan yang di kepala, bagaimana yang memakai yang di lengan. Saudara, ada doa yang diucapkan. Jadi sebelum memakai tefilin ini mereka harus membaca doa ya. Baruch atah Adonai Eloheinu melek haolam asyer kit zanu bimitz votam vitzi vanu la niah tefilin. Itu adalah doa kalau orang mau pakai tefilin, saudara ya. Jadi saudara bisa mengikutinya bagaimana menggunakan atau memakai tefilin ini. Baik, mari kita akan saksikan bersama-sama. Today we're going to learn how to put on tefillin. Putting on tefillin is a mitzvah for all Jewish men and boys from ages 13 and up. It's a mitzvah to put on tefillin every single day, except for Shabbat and biblical holidays. Before we get started, we should just mention how crucial it is to make sure that your tefillin are kosher. The tefillin boxes are made of animal hide, and so are the parchments contained inside of them. The parchments have certain Torah verses written on them. Like mezuzah and Torah scrolls, they are made by expert scribes according to many intricate laws. They need to be bought from a reliable source, and even then, the boxes, the parchments inside, and the strap should all be checked periodically by a scribe for wear and tear. You may see different people putting on tefillin in different ways. For the sake of simplicity, we're just going to show one way. Before we put the tefillin on, let's just take a closer look at them. Okay, so you have 2 black leather boxes with straps in your tefillin bag. One is for the arm and the other is for the head. Once you open the cases, an obvious difference is that the arm tefillin has only 1 strap, while the head tefillin has 2 straps. You can also tell the arm and the head tefillin apart because the arm tefillin straps have this slidable knot that opens and closes a loop, while the knot in the head tefillin straps stays tied in place. Another difference is that the arm tefillin has a smooth box, while the head tefillin's box is marked with 3 vertical lines because there are 4 different compartments inside the leather box itself, each containing different parchments. Yet another difference is that the head tefillin has a Hebrew letter shin on both sides. The side of the hand tefillin is smooth and usually has a special protective cover on it. Okay, so the first thing we're going to do is open the bag containing the tefillin. Then we remove the arm tefillin first, and we remove the plastic casing from the tefillin. The tefillin goes on the weaker arm, so right-handed people will put it on their left arm, and left-handed people will put it on their right arm. Roll up your sleeve so that the tefillin is in direct contact with your arm.
Put your arm through the loop and place the black box up on your bicep just below the halfway point between your shoulder and the elbow, right across from your heart. From the time that we make the blessing until both tefillin are in place, no interruptions are to be made. So we're going to make the blessing together, and then we're going to walk through the procedure explaining each step. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehaniach tefillin. Okay, so we're going to pull the strap through to tighten the slidable knot closed. You want to make sure that the knot is directly touching the box. Wrap the strap up and over the strap socket and over your bicep 2 times. This creates a total of 3 straps, representing the letter Shin on the top of your arm. Continue to wrap 7 more times around your forearm. Then do a half circuit diagonally across your hand and once around your palm. So now we're going to put on the head tefillin before coming back and finishing up the arm tefillin. Take out the head tefillin from its plastic case. The box goes on your head so that the front edge of the box rests just above the hairline. If your hairline is receded, you line it up with where your hairline used to be. Center it in the middle of your head, lined up right between your eyes. Pull the straps down around the side of your head, over your shoulders, so that the straps are hanging down in front of you like this. The knot in the back, shaped like the letter Daled, should rest on the ridge at the base of your skull. It shouldn't hang down onto your neck. Okay, now we're going to go back to the arm tefillin. The strap is wrapped up and over the base of the middle finger, then just above the first joint, and then back a second time around the base of the finger. Most likely you'll have some extra length of strap, so you just wrap it around your palm and tuck in the tail end so that it doesn't come undone. While you have your tefillin on, you should be mindful of them. Avoid any unnecessary conversation and stay out of any unclean places. When taking off the tefillin, we do it in the exact reverse order. That is, we're first going to take off the straps around the hand, then we remove the head tefillin, and finally the rest of the arm tefillin. Baik, kita sudah melihat ya, ada seorang Yahudi yang mengajarkan bagaimana cara memakai tefillin itu dengan baik. Nah, sekali lagi ada yang menggunakan shin. Nah, shin ini saudara lihat ya, ada tanda atau huruf dalam Ibrani yang bunyinya shin, yaitu yang ada dalam logo itu ya. Kayak apa ya? Kayak semacam sebuah benda yang khusus, alat musik harpa begitu ya. Jadi itu shin, namanya SH. Shin itu adalah mengingatkan tentang namanya Shema Yisrael. Jadi apa yang ada di dalam kotak itu ada empat ayat itu atau 4 kisah perikop dalam cerita ayat Alkitab itu. 4 ruas itu selalu dibuka dengan dengarlah hai orang Israel. Nah, kalau orang Israel membaca ayat yang depannya ada tulisan dengarlah hai orang Israel, itu artinya Shema Yisrael. Shema Yisrael itu logonya SH dengan huruf Ibrani Shin. Jadi saudara mulai ngerti ya, oh itu huruf Shin atau SH, itu berarti artinya orang harus mendengar. Jadi 4 tadi yang saya sebutkan dalam kitab Bilangan, Ulangan, semua itu adalah ketika ayat itu berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael. Ya, jadi itu mereka kalau sudah ketemu ayat itu mereka menjadi namanya miftah. Itu adalah perintah pokok, perintah khusus yang tidak boleh dilanggar, saudara ya. Jadi ini pengertian buat kita. Nah saudara, dalam perjanjian baru apakah tefillin masih dipakai Pak? Nah saudara, jangan ke perjanjian baru, sekarang juga orang masih pakai tefillin saudara. Jadi mari kita akan lihat dalam perjanjian baru itu Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi tentang
tefilin itu dipakai untuk sebuah show keagamaan. Jadi ini yang disebut dengan kemunafikan atau kesombongan rohani. Nah ini ya, mari kita akan lihat Matius pasal 23 ayat yang kelima. Perhatikan, saya akan baca. Yesus menegur keras orang Yahudi demikian atau orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi pakai talit yang wah jumbanya sampai bisa nyapu tanah, saudara ya. Gede, panjang-panjang, dan talinya pun tefilinnya dibuat gede-gede, saudara. Supaya apa? Dilihat kalau mereka orang Farisi. Sehingga Yesus menegur mereka. Perhatikan, Matius 23 ayat 5, saya akan baca untuk kita. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Nah perhatikan, mereka memakai, nah ini tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang, saudara. Perhatikan ya, perhatikan sekali lagi ayat itu, ada tali sembayang. Dalam Alkitab bahasa Yunani pakai kata pulakterion. Pulakterion itu diterjemahkan ke dalam, ada istilah bahasa Inggris namanya phylacteries. Ya, pulakterion, phylacteries itu, phylacteries ini artinya munafik, saudara ya. Munafik dalam bahasa Inggris, phylacteries ini adalah munafik atau orang yang sombong rohani. Saudara, masih ada nggak sih orang sekarang sombong rohani? Oh banyak, saudara ya. Ada orang merasa gerejanya paling hebat, ada yang merasa pendetanya paling sakti, saudara. Ada yang merasa doa orang ini paling top, saudara. Itu sehingga mereka berkata, wah itu gereja lain mah cuma kelas SD, kalau kami mah sudah universitas ya. Pendeta kami dekat dengan Tuhan, naik turun surga bolak-balik, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tanda petiknya sombong rohani, saudara ya. Jadi saya berharap ini tidak terjadi pada kita, tetaplah jadi orang Kristen yang rendah hati, saudara ya. Jadi perhatikan, nah mereka ini menyombongkan dirinya supaya dilihat orang. Pakai talit yang gede-gede sampai jumbainya itu bisa nyapu tanah ya, sampai waduh lebar sekali, talinya pun dibuat lebar. Semua itu dipakai untuk menunjukkan tingkat kerohanian mereka. Nih loh, kami ini orang Farisi, sombong, saudara. Itu sebabnya Yesus menegur mereka dengan keras. Nah saudara, ini menjadi sebuah peringatan buat kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong ya. Nah kita mengerti ternyata perjanjian baru pun orang pakai tefilin. Nah saudara boleh nggak menafsirkan? Kalau saya kemarin menafsirkan, Yesus pada masa hidupnya di bumi, dia menggunakan talit. Nah adakah kemungkinan Yesus juga menggunakan tefilin? Ya saudara, saya masih yakin, saudara. Kenapa? Sekali lagi karena Yesus adalah orang Yahudi, Yesus adalah orang yang suka berdoa. Jadi orang Yahudi pada zaman dulu harus menggunakan ini, saudara. Jadi apakah Yesus menggunakan tefilin? Ya, saya menafsirkan itu. Ayatnya di mana Pak Tony? Ya nggak ada. Ya ayatnya mungkin tidak tertulis langsung, tapi dengan belajar sejarah saya yakin Yesus menggunakan juga tefilin kalau dia berdoa. Sehingga Yesus bisa mengkritik orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka disebutkan Yesus, mereka adalah orang yang talinya dibuat lebar-lebar, ya, dibuat sehingga untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Saudara, itu yang di dalam perjanjian baru khususnya pelayanan Yesus. Jadi saudara mulai mengerti kira-kira Yesus waktu hidup pakai tefilin, mungkin ya. Kemungkinannya besar sekali ya, Yesus menggunakan tefilin. Nah Yesus menggunakan talit, wah itu kemungkinan sangat besar. Wong ada perempuan yang asalku jama ujung talitnya Yesus saja, aku akan sembuh. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar di sana. Saudara, itu gambaran kita. Nah sekarang saya ingin menambahkan tentang sebuah pemahaman tentang hal ini, khususnya berkaitan dengan akhir zaman. Nah apakah nanti kita akan punya seri akhir zaman? Ya enggak tahu ya, nanti kita susun, kita break dulu. Jadi kita break tanah perjanjian ini, mengenal tanah perjanjian kita stop dulu. Tapi saya sedang menyusun sesuatu. Jadi saudara sabar, yang suka belajar sabar,
tunggu seri kita berikutnya. Apakah seri itu akhir zaman Pak Tony? Wah belum tentu ya. Nah bikin saudara penasaran ya. Jadi saudara biarkan kita akan melihat sama-sama. Nah saya kali ini akan menyisipkan tentang pengajaran akhir zaman berkaitan dengan tefilin ini. Saudara, kenapa saya perlu ngomong ini? Karena ada banyak hal-hal pendapat atau hal-hal yang seringkali keliru disikapi atau diaplikasi. Saudara, bahkan pengajar-pengajar akhir zaman yang zaman dahulu pun hari ini banyak merevisi. Khususnya apa? Tanda di dahi, tanda di tangan, saudara. Dulu orang berkata itu barcode, ya. Nah, itu barcode. Tanda perdagangan dan akhirnya ngomong chip dan sekarang mereka akhirnya banyak yang merevisi tentang pengajaran itu ya. Jadi ajaran akhir zaman banyak direvisi. Kenapa? Karena sumber ajaran ini banyak dari hamba Tuhan dari dunia barat. Sehingga mereka mencoba mencari-cari, dianggap begini ya, orang barat itu wahyu itu adalah sesuatu yang misteri, mereka harus pecahkan dan ketika mereka melihat sebuah fenomena mereka menganggap itu adalah sebuah penggenapan dari kitab Wahyu. Padahal saya ingin menyederhanakan, saudara. Mari kita akan lihat, ini ayat yang seringkali ditafsirkan atau mencoba orang-orang untuk menafsirkan, ngepaskan ya, ilmu cocoklogi ya, dicocok-cocokkan begitu ya. Mari kita akan lihat Wahyu 13 ayat yang ke-16 sampai 17. Dan ia, maksudnya antikris itu menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Coba yang di rumah, ucapkan tangan kanan. Tangan kanan atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, saudara perhatikan ya. Dulu orang menganggap bahwa tanda itu 666 di dahi dan di tangan. Di tangan orang menafsirkannya, wah di sini nih tempat yang tepat, dahi. Dan kemudian muncullah pengajaran akhir zaman tentang chip. Wah, saudara, saya ingin sekali lagi memberikan pandangan teologi saya tentang akhir zaman ini. Sekali lagi bahwa banyak pandangan-pandangan itu adalah dari barat. Jadi orang barat itu menganggap bahwa wahyu adalah sesuatu misteri. Nah, misteri ditafsir-tafsir, kemudian mereka ketika ada fenomena munculnya chip yang bisa ditanam di dahi, di tangan, mereka berkata ini penggenapan akhir zaman. Saudara, apakah itu betul? Sehingga ketika kemudian chip itu ada, orang mulai ketakutan, barcode orang mulai ketakutan, dan banyak orang mulai ketakutan. Bahkan yang paling lucu akhir-akhir ini adalah ketika protokol orang masuk gereja karena adanya COVID-19 ya, diperiksa dengan termogan, orang merasa takut. Wah, ini adalah mendekati sebuah pengenalan akan antikris ya, membiasakan diri. Saudara, ini ajaran yang sempat beredar bahwa orang masuk gereja pakai termogan, akhirnya orang enggak berani ke gereja atau orang berkata menolak. Wah, itu antikris itu termogan itu. Saudara, ini apakah itu betul, saudara? Saudara mesti mengerti, saudara mesti cerdas di dalam pemahaman Alkitab, saudara. Perhatikan ya, saya ingin memberikan gambaran begini. Ini pandangan teologi saya ya, saudara enggak setuju enggak masalah. Karena kita bisa berbeda, tapi ya tidak mempengaruhi kita untuk terima keselamatan, saudara ya. Tapi ini pandangan teologi saya. Rasul Yohanes waktu terima wahyu Allah ini ketika dia ada di Pulau Patmos, saya percaya Yohanes ketika menerima wahyu ini bukan wahyu yang membuat dia bingung. Kenapa? Ketika dia menulis wahyu ini, Yohanes ngerti apa yang dia tulis. Dia paham itu. Jadi tidak ada yang membuat dia bingung. Dia menuliskannya untuk murid-muridnya, dan saya percaya ketika murid-murid Rasul Yohanes menerimanya, mereka membacanya, mereka juga mengerti maksudnya. Apa itu? Termasuk ketika
Yohanes menuliskan Wahyu 13 ayat yang ke-16 tadi. Bahwa antikris itu akan memberikan tanda. Tandanya jelas, yaitu ada tanda di dahi dan di tangan kanan. Perhatikan ya, sekali lagi yuk kita akan lihat ayatnya. Dan ia menyebabkan antikris itu sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Perhatikan. Apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini? Bukan chip. Ini bukan barcode. Ini bukan QR code, saudara. Dengar baik-baik. Ini adalah tefilin. Ini yang dimaksud Rasul Yohanes. Jadi Yohanes menuliskan ada tanda yang di dahi dan di tangan kanan. Tapi perhatikan, murid-muridnya ketika terima surat, ini kan Rasul Yohanes terima wahyu dari Allah, menuliskan, kemudian surat ini diberikan kepada murid-muridnya, sampai juga kepada kita. Nah, perhatikan saudara, waktu murid-muridnya menerima ini, mereka ngerti apa yang dimaksud Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes menuliskan bahwa antikris nanti akan membuat orang tidak bisa lagi hidup secara normal. Artinya orang nggak bisa, normalnya orang bisa beli, orang bisa menjual, normalnya orang bisa melakukan banyak hal tapi dibatasi. Nah tandanya apa? Tandanya apa saudara? Tandanya bahwa orang itu ada tandanya di dahi dan di tangan kanan. Saudara mulai melihat ini ya. Ketika mereka nulis apa itu? Ketika Rasul Yohanes membaca suratnya Rasul Yohanes, coba kita lihat ya. Anda bayangkan jika saudara adalah muridnya Rasul Yohanes dan menerima surat dari Rasul Yohanes pada waktu itu. Dan ketika Rasul Yohanes menuliskan Wahyu 13 ayat 16, tanda di dahi dan tangan kanan, saya percaya Anda tidak berpikir tentang barcode, Anda tidak berpikir tentang chip. Ini adalah tefilin. Nah, terus menurut Pak Tony, antikris akan muncul seperti apa? Perhatikan, Anda perhatikan ada sesuatu yang berbeda di sini. Antikris itu muncul seperti orang-orang biasa. Bahkan mereka beragama, buktinya mereka pakai tefilin, pakai tanda di dahi dan di tangan. Tapi perhatikan, tandanya adalah begini. Yang antikris, perhatikan sekali lagi ya ayat itu ya. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan. Perhatikan. Pada tangan kanan dan di dahi. Perhatikan ya. Orang Yahudi pakai tefilin yang yad itu bukan di tangan kanan, tapi di tangan kiri. Jadi saudara, orang Yahudi yang saleh, orang yang benar itu menggunakan tefilin di dahi dan di lengan kiri. Saudara. Tapi antikris akan muncul tandanya tefilinnya bukan di tangan kiri tapi di tangan kanan. Saudara, artinya apa? Terbalik. Saudara, itu tandanya. Jadi ini tanda pengikut antikris. Buat saya tidak masalah bentuknya apa chip, barcode, termogan, saudara jangan menjadi sempit pemikiran kita. Bagaimana cara mengerti Alkitab? Saudara mesti belajar mengerti cara para rasul dulu berpikir seperti apa. Ketika dia menuliskan tentang tanda ini, saya percaya ini bukan menunjukkan kepada chip, tapi ini adalah tefilin. Artinya tefilin ini adalah alat sembahyang. Yang di dahi itu menunjukkan tentang firman itu harus dipikirkan sungguh-sungguh, dilakukan. Nah di tangan kiri itu adalah orang Yahudi yang saleh. Tetapi orang Yahudi pengikut, artinya begini, antikris yang jelas adalah mereka menggunakannya tandanya di lengan kanan, tefilinnya. Nah artinya simple bagi saya, antikris, spirit antikris yang sudah ada dalam dunia ini adalah sesuatu yang dibalik, kesalehan yang dibalik, sehingga sesuatu yang dipikirkan dulu dianggap kudus, sekarang enggak kudus lagi.
di balik dulu perzinahan, Alkitab berkata perzinahan enggak boleh. Mereka mencoba memutar balik, enggak apa-apa, sehingga banyak terjadi perzinahan di dalam orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka berselingkuh, bahkan banyak jatuh dalam dosa-dosa seksual. Kenapa? Mereka berkata, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Tuhan kan Maha Pengampun. Enggak apa-apa, kan ada anugerah. Saudara, ini adalah membalik, ini adalah pikiran antikris, saudara. Jangan fokus dengan tandanya, jangan pusing dengan tandanya. Nanti ada chip, bingung. Dulu ada kartu chip di kartu ATM kita udah setengah mati kebingungan. Di kartu kredit kita ada chip, kita bingung. Akhirnya kita mau nggak mau kita harus menerima. Kenapa? Karena kartu seluler juga ada chipnya. Kita mau nggak mau menerimanya. Kita bingung, boleh nggak? Ini antikris nih. Kemudian chip yang bisa ditanam di tangan, di dahi, orang menjadi makin bingung. Saudara, bahkan termogan pun dituduh menjadi alat antikris, saudara. Saudara, mari kita lihat satu hal ini. Antikris tandanya jelas. Kalau ada orang memutar balikkan firman Tuhan, menganggap yang benar, yang salah menjadi benar, yang kudus kemudian diplesetkan sedemikian rupa untuk keuntungannya sendiri, itulah roh antikris. Saudara, kita mesti bijaksana melihat tanda-tandanya hari ini seperti itu enggak? Iya, saudara. Oh, antikris rohnya sudah merajalela hari ini, saudara. Dianggap, wah, bisnis curang enggak apa-apa, ya, pelayanan sembarangan enggak apa-apa, saudara. Bahkan dosa bisa diotak-atik sedemikian rupa sehingga bisa dirasionalisasi, sehingga orang menganggap bahwa oh ini tidak ada urusannya dengan iman. Saudara, hari ini itu adalah roh antikris, saudara. Perhatikan ya, saudara mulai melihat ini. Jadi jangan lagi pusing tanya, Pak ini ada chip yang bisa ditanam di dahi. Saudara, bagi saya itu bukan yang menjadi fokus. Antikris muncul. Tandanya bagi Yohanes pada waktu itu adalah mereka memakai tefilin di tangan kanan, bukan di tangan kiri. Artinya dibalik. Nah, yang di kepala artinya mereka tidak menganggap ini kalau yang di tangan, kalau yang di kiri bisa dipindah ke tangan kanan, berarti mereka tidak lagi memikirkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi menganggap bahwa firman Tuhan itu penting untuk dilakukan. Mereka tidak lagi menghormati firman Tuhan, sehingga walaupun mereka menggunakannya di dahi, tetap mereka bukan orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi antikris adalah tandanya orang tidak melakukan firman Tuhan. Ngerti firman tapi tidak melakukannya. Beragama tapi hidup moralnya tidak benar. Bahkan pelayan Tuhan sekalipun hidupnya tidak benar. Kenapa? Karena mereka sudah berani memindahkan tefilin ke kiri ke kanan. Artinya yang di kepala sudah enggak dianggap lagi, saudara. Perhatikan, ini adalah tanda antikris. Jadi saya berharap saudara mulai mengerti, ini pandangan teologi saya ya. Buat saudara yang mungkin yang tidak setuju, enggak masalah saudara ya. Karena saya punya pandangan teologi antikris, saya tidak fokus dengan benda-benda. Semacam chip, barcode, QR code, termogan, buat saya enggak ada artinya ya. Buat saya itu hanya sesuatu yang ya perkembangan zaman saja, saudara. Supaya kita lebih mudah dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, bagi saya adalah ketika orang tidak lagi hidup normal seperti firman Tuhan, itu adalah roh antikris, saudara. Antikristus, sehingga ini yang kita mesti mengerti ya. Jadi kita dari tefilin pun kita bisa belajar tentang akhir zaman. Nah, kita sekarang akan tutup, kita akan belajar tentang nilai rohani. Ada 4 nilai rohani. Yang pertama, saudara tidak melupakan perintah Tuhan. Shema Yisrael. Sekali lagi ya, 4 ruas di kotak di kepala ini ada tanda shin, huruf shin, S. Artinya apa? S, SH, Shema Yisrael. Apa itu Shema Yisrael? Dengarlah hai orang Israel. Nah itu dia ya. Nanti perintahnya banyak, itu ditulis dimasukkan di kotak tefilin di kepala ya. Nah artinya janganlah menjadi orang Kristen yang melupakan perintah Tuhan. Yang kedua, setia melakukan perintah Tuhan. Ayo kita setia. Belajar, susah Pak, tetaplah setia.
Wah, nanti kalau saya taat melakukan perintah Tuhan, saya enggak korupsi sendiri, sementara teman-teman kantor saya korupsi, saya dimusuhin orang. Sudahlah. Ya, Tuhan akan bela kita. Kalau semua orang curang, saya enggak curang sendiri, nanti saya dimusuhin Pak, saya enggak diterima di masyarakat. Sudahlah, Tuhan yang akan bela. Saudara, tetap setia melakukan perintah Tuhan. Setialah kebaktian, setialah ibadah. Tapi orang nanti akan mencibir saya. Mereka bukan pemberkat kita. Setia saja melakukan perintah Tuhan. Nah, Tefilin mengingatkan kita tentang untuk setia. Bagaimana orang Yahudi setia berdoa. Bahkan mengikatnya pun harus benar. Tadi sudah ditunjukkan ya oleh salah satu rabi dari Yahudi. Saudara, diajarkan seperti itu. Nah, saudara perhatikan. Supaya kita setia. Ayo setia. Setia jam doa kita. Setia jam ibadah kita. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kesombongan. Tadi teguran Yesus, Tefilin adalah di mana orang-orang Farisi sombong, saudara. Maka hari ini diingatkan, kekristenan makin saudara mencintai Tuhan, makin kita dipakai Tuhan, makin kita diberkati Tuhan, harusnya membuat kita semakin rendah hati. Ya, ibadah enggak perlu sesuatu yang harus ditonjol-tonjolkan. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau engkau berpuasa, jangan tunjukkan mukamu menjadi orang-orang yang sedih, orang lemes. Tapi beruraplah, kasihlah minyak rambutmu dan sisirlah yang rapi sehingga orang tidak mengerti kalau engkau sedang berpuasa. Artinya tidak ada yang perlu disombongkan dengan ibadah kita. Saudara, biarlah itu akan menjadi kebanggaan kita bersama dengan Allah. Saudara, ya jangan jadi orang Kristen yang sombong, apalagi sombong rohani, saudara ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan yang terakhir, perhatikan. Antikris adalah orang yang membalikkan kebenaran dan firman Tuhan dari cara berpikir dan tindakan. Jadi cara berpikirnya diotak-atik. Firman Tuhan diotak-atik sedemikian rupa sehingga mereka menghalalkan segala cara, mereka merasionalisasi dosa dianggap tidak apa-apa, tidak apa-apa, saudara ya. Dan menganggap bahwa sesuatu yang salah dianggap tidak salah, itu ada firman Tuhan, cara berpikir yang di kepala, cara berpikir yang di tangan itu bicara tindakan, saudara ya. Jadi bertindak terbalik. Ya enggak usah ibadah lah, atau ibadah bisa kapan saja. Ibadah enggak usah memberikan persembahan, kan kita bisa nabur kepada orang-orang miskin di jalan. Saudara enggak bisa mengotak-atik seperti itu, enggak perlu kan ngasih perpuluhan. Kan kita bisa membagi kepada orang-orang miskin. Saudara jangan suka membolak-balikkan semua firman Tuhan, semua ada aturannya, semua ada bagian masing-masing, saudara. Jadi saudara harus mulai mengerti tentang hal ini. Nah, kalau orang sudah mulai membolak-balikkan firman Tuhan, artinya Tefilinnya harusnya di sebelah kiri, dipindah ke sebelah kanan, artinya orang ini menjadi orang yang tidak lagi menghormati firman Tuhan. Wujudnya beragama, wujudnya di gereja, wujudnya pelayan Tuhan, tapi hidupnya jauh dari kebenaran. Jangan sampai itu terjadi. Kiranya pelajaran Tefilin ini akan memberkati kita, dan sekali lagi kita akan break beberapa saat, kumpulkan amunisi. Saya akan merancang untuk pengajaran yang lain, jadi jangan sedih saudara. Saya terima banyak WA, banyak telepon berkata Pak jangan di stop, jangan di stop. Ya kita dulu lah ya, kita sudah tambahin bonus 2, yaitu tentang talit dan tefilin. Jadi kita akan belajar berikutnya, coba saya akan merancang sesuatu yang lebih menarik supaya saudara tidak bosan ya. Kita break dulu barang beberapa saat, nanti tunggu informasinya supaya kita bisa kembali belajar di kelas Aletheia Special Teaching. Jadi saudara bisa semakin diperlengkapi, semakin mengerti. Kiranya Tuhan memberkati kita, semua pengajaran ini artinya akan membawa kita dalam tingkat pengetahuan dan tingkat kedewasaan yang harusnya lebih lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 14 pelajaran yang sudah kami terima. Biarlah Tuhan akan memberkati semua pelajaran ini, kiranya kami diberkati, bahkan kami akan membagikannya kepada banyak orang. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami kedewasaan. Dan kami akan berdoa untuk tim Enyus, tim dari pengajaran Aletheia, supaya kami boleh memberikan pengajaran-pengajaran yang lain yang lebih lagi untuk membawa kami dalam tingkat mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi.
Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.